Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Maulidiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ini hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Kita masuk kepada adab yang kedua setelah kita melalui beberapa pertemuan dalam bab yang kedua berkaitan adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Dan adab pertama kemarin kita bahas cukup panjang, yakni berkaitan masalah keikhlasan. Adapun adab kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala yaitu membersihkan hati dari akhlak yang buruk. Membersihkan hati dari akhlak yang buruk, dan ini akan menjadi pembahasan kita. Semoga Allah mudahkan. Penulis menyampaikan rahimahullahu taala hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan yang buruk dan akhlak yang jelek. Penulis menyampaikan hendaknya seorang penuntut ilmu, yakni kita semua termasuk yang berbicara, membersihkan hati kita dari segala bentuk kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan yang buruk dan akhlak yang jelek. Yang demikian itu, kata penulis rahimahullah, agar hatinya siap dalam menerima ilmu. Ini sebabnya kenapa disuruh untuk membersihkan hati dan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk, karena agar hati kita itu siap dalam menerima ilmu. Hati kita itu siap dalam menerima ilmu. Karena para ulama ketika membahas hakikat sebuah ilmu itu bukan hanya didengar atau bukan hanya dicatat atau bukan hanya sekedar dilihat, tapi ketika ilmu itu sampai ke dalam hati. Makanya para ulama pun mengatakan bahwasanya hati itu adalah wadahnya ilmu. Karena mayoritas dari kita duduk di majelis ini mendengar, melihat, mencatat, tapi tidak semua mungkin dari kita itu bisa menghadirkan hati, karena ini memang perkara yang sulit. Makanya di adab yang kedua ini kita disuruh membersihkan hati, membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, agar tujuannya adalah, goalnya adalah ilmu itu bisa kita terima. Ilmu itu bisa kita terima. Ketika ilmu bisa kita terima, masuklah kata penulis rahimahullah, hati kita siap untuk menghafal ilmu tersebut. Hati kita siap untuk menghafal ilmu tersebut. Kemudian setelah kita hati ini mampu untuk menghafalnya, karena hafalan bukan hanya sekedar di kepala, tapi bagaimana hafal itu tertancap di dalam hati seorang penuntut ilmu tersebut, dan merenungi makna-makna dari ilmu tadi. Dia terima dengan hatinya, bukan hanya dengan pendengaran, bukan hanya dengan penglihatan,
kemudian dia hafal, dia ingat di dalam hatinya tersebut, dan dia renungi makna-makna dari ilmu tersebut. Dia merenungi makna-makna dari ilmu tersebut dan hakikat yang dikandung dari ilmu tersebut, kata penulis rahimahullah. Karena sesungguhnya, kata beliau di halaman ke-18, ilmu sebagaimana perkataan sebagian ulama adalah salat yang tersembunyi, salatus sirri. Apa yang dimaksudkan salat yang tersembunyi? Maksudnya adalah ilmu agama itu adalah ibadah hati, ibadah batin. Sebagaimana salat yang kita lakukan tadi tidak akan sah yang mana salat ini merupakan amal anggota badan yang zahir atau yang nampak. Kata penulis, sebagaimana salat yang kita lakukan wajib ataupun sunnah itu tidak akan sah, dan salat adalah ibadah anggota badan yang nampak, yang zahir. Salat tidak akan sah kecuali dengan bersuci dari hadas dan najis. Ini ma'ruf dan sudah kita maklumi. Salat tidak akan sah ketika kita suci dari hadas dan najis. Salat ibadah yang nampak, kata penulis, ibadah yang zahir. Maka ilmu agama itu pun demikian, bahwasanya ilmu itu dia tidak akan sah, tidak akan masuk, tidak akan menetap di diri seorang hamba kecuali hamba ini bersuci, hamba ini bersihkan dirinya dari sifat-sifat buruk, begitu pula akhlak-akhlak yang jelek. Maka ini perlu kita camkan jamaah rahimakumullah, apabila kita masih memiliki sifat-sifat yang buruk, kita masih memiliki akhlak-akhlak yang jelek, walaupun kita duduk di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Nabi, dua perkara pedoman dalam beragama ini sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. Tapi ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita punya sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang jelek, dua pedoman ini tidak akan masuk dan tidak bisa kita terima. Mungkin kita terima dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan tulisan, tapi tidak diterima dengan hati kita. Hati kita tidak mampu untuk menerimanya. Kemudian kata penulis rahimahullah, sesungguhnya perumpamaan ilmu dalam hati seorang hamba itu seperti cahaya lampu. Perumpamaan ilmu dalam hati seorang hamba itu seperti cahaya lampu. Apabila kaca lampu tersebut bersih, maka cahaya yang dihasilkan pun akan terang benderang. Apabila kaca tersebut bersih, maka cahaya yang dihasilkan pun akan terang. Dan sebaliknya, kata beliau, apabila kaca lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan pun akan redup. Bahkan bisa jadi waliyadzubillah cahaya itu hilang, cahaya ilmu itu tidak ada bekasnya, entah dalam tutur kata, dalam langkah, dalam bermuamalah, hilang, redup, padahal duduk di majelis ilmu. Dan bagaimana lagi orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah mengkaji ayat Allah, hadis Nabi, nggak pernah ditadaburi, nggak pernah direnungi, bagaimana mau dia menghasilkan cahaya keimanan yang bersinar, akhlak yang baik, sifat yang sebagaimana syarat ini tuntunkan? Tapi rupa-rupanya ketika ilmu itu tidak masuk ke dalam hatinya, ibarat kaca lampu yang kotor, maka cahaya yang dihasilkan pun akan redup, bahkan bisa jadi hilang, tidak ada cahayanya sama sekali. Karenanya kata beliau rahimahullah, siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya ia menghiasi batinnya. Camkan baik-baik, kata beliau, kalau kita duduk di sini belajar, termasuk saya yang menyampaikan, kalau kita ingin apa yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah, hendaklah kita hiasi batin kita, hiasi batin kita. Dan saya lihat jamaah masya Allah tabarakallah udah melakukan perhiasan atau menghiasi secara zahir. Apa? Ya pakai penutup kepala, pakai baju yang pantas, pakai wewangian. Ini hiasan.
Ini hiasan ketika datang ke rumah di antara rumah Allah, datang ke majelis ilmu. Biasanya nggak ada yang lihat kaos partai gitu ya, atau kaos rokok gitu kan, nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Dan jangan sampai kelihat, nanti nggak enak juga. Atau kaos AC Milan, Inter Milan, nggak ada. Masya Allah. Zohir yang saya lihat secara umum hadir sudah dengan menghiasi dirinya, zohirnya untuk dia dapatkan ilmu, dia dapatkan keberkahan di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, hadis Nabi SAW. Maka penulis ingatkan, siapa yang ingin dapat ini ilmu, maka hendaklah juga hiasi batinnya, jiwa kita, hati kita. Dan kalau tahu kotor hati kita, maka bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, kata penulis. Hati kita pasti sangat kemungkinan besar kotor, jemaah. Maka bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran tersebut, sebab ilmu merupakan perhiasan yang berharga yang tidak pantas dimiliki oleh hati kecuali hati yang bersih. Ilmu merupakan perhiasan yang sangat berharga yang tidak pantas dimiliki kecuali oleh hati yang bersih. Kemudian penulis rahimahullah menukilkan perkataan salah seorang ulama salaf, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, berkata, haramun ala qalbin, haram atas sebuah hati yang an yadkhulahun nur, haram atas cahaya ilmu itu memasuki hati seseorang hamba, wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla, sedangkan dalam hati tersebut ada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala benci sesuatu tadi. Haram, kata Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, cahaya ilmu, petunjuk ilmu, berkahnya ilmu terhadap hati yang di hati tersebut ada sesuatu yang Allah tidak sukai, yang Allah benci. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang kedua yang penting untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita membersihkan hati kita, karena hati adalah wadah ilmu itu tersimpan. Sekali lagi, hati itu adalah wadah di mana ilmu agama ini tersimpan. Karena kalau sekali lagi cuman mendengar, melihat, mencatat, menghafal di kepala, banyak orang di luar sana mampu dan bisa, tapi yang menyimpan di dalam hatinya ini yang susah. Ini yang susah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama kibar di kota Madinah, pernah mengatakan, fa inal ilma biyadillah, ketahuilah sesungguhnya ilmu agama ini berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ilmu agama ini berada di tangan Allah. La biyadin nas, ilmu itu bukan di tangan kita manusia, bukan di tangan saya, bukan di tangan ustadz-ustadz ternama ataupun ulama-ulama ternama, bukan. Beliau katakan, ini seorang ulama yang mengatakan, ilmu itu di tangan Allah, bukan di tangan kita manusia. Allahu azza wa jalla la yu'tihi li ajli nasabin wala hasabin wala launin wala suratin wala quwwatil hifdzi wala jaudatil fahmi. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, tidak akan memberikan ilmu agama ini karena keturunan kita siapa turunannya, juga bukan karena wala hasabin, siapa status kita, bukan, juga bukan wala launin wala suratin. Dan Allah juga tidak akan memberikan ilmu ini bukan karena warna kulit kita apa, rupa kita kayak gimana bentuknya, wala quwwatil hifdzi, begitu pula bukan karena kuatan hafalan kita, wala jaudatil fahmi, dan begitu pula kuatnya ketajaman dalam kita memahami sesuatu, pinter, cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Kata beliau, Allah tidak memberikan ilmu karena sebab-sebab tadi, keturunan, status sosial, warna kulit, rupa bentuk kita, kekuatan hafalan kita, ataupun ketajaman pemahaman kita memahami sesuatu. Walakin, kata beliau, tapi ilmu agama ini diberikan kepada siapa? Yulahidullahu subhanahu wa ta'ala al-qulubah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jamaah
memperhatikan hati-hati kita. Allah lihat tuh hati-hati kita. Allah perhatikan hati-hati kita. Fa innaha mahallu munadharatihi al-a'zam. Karena hati adalah tempat perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat utama. Allah lihat, pantas enggak kita dapat ini ilmu? Masuk enggak ini ilmu dalam hati kita? Fama wajadaha salihatan. Maka apabila Allah mendapati hati tersebut saleh, hati tersebut layak lihifdzi jawahiril ilmi, untuk menjaga permata ilmu tersebut. Beliau ungkapkan ilmu ini seperti permata, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal. Maka kalau sesuatu yang mahal tidak semua dikasih, tidak semua kebagian, langka. Maka kata beliau, apabila Allah mendapati hati tersebut layak untuk menjaga permata ilmu ini, ja'alaha fiha, maka dia Allah akan meletakkan ilmu tersebut di hati hamba tadi. Wa man lam yakun salihatan, tapi kalau hamba tersebut rupanya hatinya tak layak, penuh dengan sifat-sifat buruk, penuh dengan akhlak-akhlak tercela, penuh dengan manipulasi antara zahir dengan batinnya. Zahirnya beriman tapi batinnya munafik, batinnya kufur kepada Allah, batinnya tak senang dengan agama Allah ini. Wa man lam yakun salihatan hajabahu anha, Allah akan halangi ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Hati-hati jemaah. Dan ini sering banyak tercermin di sekitar kita, atau orang di sekitar kita. Dia tahu ini nggak boleh, dia tahu itu nggak benar, tapi dia terjang. Allah hijabkan hatinya dengan ilmu yang mungkin nampak di luarnya tersebut. Wa man lam yakun salihatan hajabahu anha. Nah, Allah tahu ini nggak layak, Allah akan halangi ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Wal jauharatu, sebuah permata, kata beliau, la tuj'alu fil mazbalah. Permata itu enggak layak ditempatkan di tempat sampah. Sepakat? Permata, kata beliau, enggak layak ditempatkan di tempat sampah, fil mazbalah. Sepakat apa enggak aja mah? Kayaknya bagian itu permata tuh murahan kayaknya. Bagaimana bagi kita permata itu sesuatu yang berharga, apa sesuatu yang istimewa? Apa biasa-biasa aja? Kalau saya itu tempat sampah semua itu isi permata semua, Ustaz, katanya. Subhanallah, kaya benar antum berarti ya. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa wal jauharatu la tuj'alu fil mazbalah, permata itu tidak layak ditaruh di tempat sampah. Fal ilmu, dan ilmu agama ini, demikian pula ilmu agama ini, la yuj'alu illa fi qalbin salihin lahu. Ilmu agama Allah hanya akan layak diletakkan di hati yang layak untuk menerimanya, di tempat yang mulia, di tempat yang terhormat. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang berbisnis, berdagang barang-barang berharga, barang-barang mahal yang istimewa, yang berkelas, pasti mereka punya tempat untuk menaruh barang-barang mulia tersebut. Entah itu tadi ya permata, emas, berlian, batu mulia. Begitu pula mobil-mobil mewah. Ya. Jangankan barang-barang mahal atau mobil-mobil mewah atau yang semisalnya, jemaah. Makanan yang kita tahu berharga mau kita makan, tak mungkin kita taruh sembarangan tempat. Entah pengen besok hari kita makan, kita tidak akan sia-siakan dia. Kita taruh mungkin di kulkas agar apa? Apa tujuan makan taruh di kulkas? Agar awet gitu loh. Ya, agar dia tetap terjaga, dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Itu dunia. Kita nggak ngomong mungkin kita semua punya permata, punya perhiasan, punya barang-barang mewah, barang-barang mahal. Tapi kita tahu kalau ada sesuatu yang kita anggap berharga, pengen kita taruh, kita simpan, kita tempatkan pada tempatnya agar dia terjaga. Maka ingatlah, ilmu agama ini dia tidak akan betah tinggal di dalam diri seorang hamba kecuali hati hamba tersebut bersih. Hati hamba tersebut bersih. Itulah wadahnya ilmu, kata para ulama. Maka wajib bagi kita, kalau ingin senantiasa menuntut ilmu agama Allah, bersihkanlah wadah ilmu tersebut yang bernama hati. Karena sesuai dengan kadar sucinya hati kita,
sebesar itu pula lah ilmu yang akan menetap di dalam diri kita tersebut. Semakin bertambah sucinya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan ilmu itu di dalam diri ini. Semakin kita sucikan hati kita dengan beristighfar, dengan bertaubat kepada Allah, senantiasa bertakwa, beribadah kepada Allah, maka ilmu itu akan mudah masuk, walaupun kadang diulang lagi dan diulang lagi. Dan itu kan yang sering kita ulang juga dalam surah Al-Anfal ayat kedua, bahwasanya orang-orang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, disebut tentang Allah, hati mereka bergetar, iman mereka bertambah, karena hati mereka bersih, hati mereka suci. Maka sekali lagi, kalau kita ingin ilmu ini menetap dalam diri kita, perindahlah batin kita, sucikan hati kita dari berbagai macam najis dan berbagai macam kotoran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, al-ilmu jauharun, ilmu itu bak permata mulia, la yasluhu illa lil qalbil nadhif, tidak akan bisa ilmu ini bertempat kecuali di hati yang bersih. Dan tolak ukur dari sebuah ilmu itu bukan karena kecerdasan, bukan karena cepat lambatnya dia menghafal, bukan atau banyak sedikitnya hafalan. Ini bukan sebagai patokan tolak ukur dari ilmu seseorang, tapi ilmu itu diukur dari keindahan hatinya tadi. Sudahkah hatinya itu dihiasi dengan rasa cinta dan pengagungan, penghormatan kepada Allah dan Rasulnya? Kita kemarin bicara bagaimana orang menghormati ibu, menghormati ayah, apalagi menghormati guru dan seterusnya. Tapi kalau dia nggak bisa menghormati Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Kalau hatinya bersih, suci, sudahkah hatinya itu terhiasi, terwarnai, ada rasa takutnya kepada murka Allah, kepada siksa Allah? Sudahkah ilmu itu menjadikannya hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama, orang-orang berilmu, orang-orang yang benar-benar meresapi ilmunya tersebut. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah itu menunjukkan untuk orang berilmu. Kalau ada rasa takutnya kepada Allah, menunjukkan dia berilmu. Wa kafa bil ightirari billahi jahlan, dan cukuplah orang yang senantiasa merasa aman dari azab Allah, dia dikatakan bodoh terhadap agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga memberikan saran agar kita ini bagaimana membersihkan wadah ilmu, agar ilmu itu bisa menetap di dalam diri kita. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala juga mengatakan, kebersihan hati untuk menerima ilmu itu hendaknya diperhatikan dalam dua hal. Yang pertama, sucikanlah hati dari najis syubhat, dan kemudian yang kedua, sucikanlah hati dari najis syahwat. Lakukan dua hal tersebut. Bersucilah hati ini, sucikan hati ini dari najis yang bernama syubhat, dan sucikan hati dari najis yang bernama syahwat. Jamaah rahimakumullah, noda-noda hati itu banyak. Dosa-dosa itu berbagai macam. Tapi apabila dikerucutkan, maka beliau mengatakan ada dua hal ini, noda najis yang bernama syahwat, dan juga noda najis yang bernama syubhat. Adapun syubhat itu yang akan membuat seorang berada dalam lingkaran syaitan sementara dia tidak sadar. Bahkan parahnya, najis yang bernama syubhat ini dia menyangka bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ini bahaya, sangat mengerikan. Makanya di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran itu adalah kebenaran. Jangan sampai covernya kebenaran rupanya penyimpangan. Dan bukan hanya cukup bisa melihat doang. Kalau cuma bisa melihat, banyak orang bisa melihat memang benar, memang salah.
tapi juga rezekikan kepadaku ya Allah untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ini penting juga kita mohon kepada Allah. Maka syubhat itu membuat orang tuh nggak nyangka dirinya menyimpang, bahkan dia sangka dirinya dalam kebenaran, padahal dia tenggelam dalam lautan kesesatan. Maka ilmu itu akhirnya nggak bermanfaat untuk dia. Manfaat berkahnya ilmu pun sulit masuk kepada dirinya tersebut. Ini perlu kita camkan sebaik-baiknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun najis, kotoran yang bernama syahwat, para ulama katakan inilah yang akan mendorong seseorang itu untuk berbuat kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada yang haram, berdusta, ghibah, memfitnah, dengki, adu domba, judi, segala macam maksiat. Segala macam maksiat. Sumber di antara sumbernya karena ada syahwat hawa nafsunya yang menyimpang tersebut. Maka orang yang menjadikan syahwat sebagai komando atau pemimpin di setiap langkah atau gerak-geriknya, orang seperti ini susah untuk menerima ilmu, jamaah. Orang kalau semuanya standarnya syahwat, susah untuk menyerap ilmu, karena dosa itu di antara efek sampingnya adalah membuat hati itu menjadi gelap, hati itu menjadi lusuh, kotor. Akhirnya ilmu yang bersih, yang suci itu nggak bisa menetap di sesuatu yang kotor tersebut. Dan ketika Nabi SAW pernah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Tapi kalau saking seringnya dari perbuatan dosanya tersebut, Rasulullah SAW menukilkan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang telah mereka lakukan itu telah menutupi hati mereka tadi. Maka kita berhati-hati menjaga diri kita dari najis syubhat, begitu pula dari najis syahwat, karena dua-duanya sangat menjerumuskan seorang untuk akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak bermanfaat. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita untuk membersihkan hati setiap hari, kapanpun dan dimanapun, karena ketika hati itu bersih, ilmu itu akan mudah menetap di dalam diri kita. Kadang tidak sengaja kita dengar pun dari sebuah ilmu tersebut, ilmu itu mampir dan menetap di dalam diri kita tadi. Dan ketika cahaya ilmu itu terhalang disebabkan baik dari syubhat ataupun syahwat tadi, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat, ketika Allah menyatakan, dan ayat ini sejatinya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya. Apa kata Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat? Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkanlah. Ini ungkapan, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan para ulama tafsir menjelaskan ayat ini maknanya adalah bersihkan hatimu, karena engkau akan menerima sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, yang mulia. Kalau hatimu nggak bersih, maka tidak akan bisa. Sebagaimana kita kalau datang ke masjid, ke rumah Allah ini dengan pakaian yang kotor, kita akan sungkan, kita akan merasa malu. Kenapa tidak lebih malu lagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita kotor, penuh dengan berbagai macam dosa. Maka mari kita senantiasa berusaha terus-menerus sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita, mensucikan, membersihkan hati kita. Maka dampaknya adalah ilmu itu akan mudah menghampiri kita. Karena barang siapa yang tidak mau mensucikan hatinya, menjaga kebersihan hatinya, ilmu itu akan pergi perlahan demi perlahan. Sehingga dari sini kita bisa lihat sebagian
yang meraih ilmu, belajar menuntut ilmu, menghafal, tapi dia tidak memperhatikan masalah ini. Akhirnya apa? Hari demi harinya lebih sering diisi dengan syahwat ataupun syubhat. Hari-harinya akan lebih cenderung kepada syahwat ataupun syubhat. Entah kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan mungkar, atau waliyadzubillah malah menikmati dari kemungkaran tersebut. Maka mari bersihkan hati kita. Kalau hati ini bersih, maka ilmu itu akan benar-benar menancap, menetap di dalam diri kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menyebutkan dalam kitabnya Dawa, wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adati bil ihsan ma'al khaufi. Allah mensifati orang-orang yang bahagia itu sebagai orang yang selalu berbuat kebajikan disertai rasa takut. Dan ini menunjukkan kesucian hati. Allah mensifati orang-orang yang bahagia adalah orang yang ketika dia berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, tapi ada rasa takut dalam dirinya. Wa wasafal asqiya bil asaati ma'al amni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifati orang-orang yang celaka sebagai orang yang berbuat buruk disertai rasa dia aman-aman saja, gak ada masalah. Ini orang-orang yang celaka, kata Imam Ibnul Qayyim. Maka beliau kemudian memberikan contoh, wa man ta'ammala ahwala sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, barang siapa yang memperhatikan kondisinya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khaufi, maka kita akan mendapati bahwa para sahabat itu berada pada puncaknya beramal soleh, tapi disertai rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hatinya para sahabat itu suci, hatinya para sahabat itu bersih. Kalau mereka taubat salah, mereka taubat dengan sebenar-benarnya, bukan main-main dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa nahnu, adapun kita ini Imam Ibnul Qayyim ngomong nih, kita nih jama'na bainat taksiri balit tafriti wal amni, kita ini suka mengumpulkan sikap meremehkan dengan merasa aman dengan kondisi tersebut, wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kondisi kita yang disebutkan oleh para ulama. Betapa menyedihkannya, betapa memiriskannya, dan sering meremehkan banyak hal, sering merasa aman dengan kondisi yang sudah ada, padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu dengan kondisi kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, memaafkan segala macam keburukan-keburukan kita, dan membimbing kita kepada jalannya yang lurus, amin ya rabbal alamin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya tersebut dalam Dawa bahwasanya dosa maksiat itu diantara penghalang masuknya ilmu. Dosa dan maksiat itu adalah penghalang masuknya ilmu. Ilmu itu tidak bisa menetap dalam hati. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam syairnya yang terkenal pernah mengadu, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Subhanallah, Imam Syafi'i bisa mengatakan buruknya hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, apa solusi dari gurunya? Wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Wa qala i'lam bi anal ilma nurun, ketahuilah bahwasanya ilmu Allah itu adalah cahaya, karunia. Wa nurullahi wa fadlullahi la yu'tahu asim, dan cahaya ilmu agama Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin materi kita pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan, dan kita akan lanjutkan ke diskusi atau jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala Muhammad wallahu ta'ala bissawab. Pertanyaan pertama, bagaimanakah seharusnya sikap saya jika kantor tempat saya bekerja mengadakan family gathering
di akhir tahun, biasanya di tahun-tahun sebelumnya di dalam kegiatan tersebut diadakan pula perayaan tahun baru. Mohon sarannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullah khairan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini tanggal 29. Ya, berapa hari lagi. Jadi sebagaimana yang ma'ruf bagi kita yang sering belajar atau menuntut ilmu agama, bahwasanya perayaan tersebut merupakan perayaan yang datang bukan dari Islam. Dan dalam hadis yang masyhur pula Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika mensifati ibadur rahman dalam surah Al-Furqan ayat ke-72, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak memerhatikan ikut-ikutan dari perbuatan-perbuatan azur, perbuatan kebatilan, perbuatan kedustaan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka melewati perkara yang sia-sia yang tidak bermanfaat, mereka melaluinya dengan menjaga kehormatan diri mereka. Pada dasarnya family gathering itu ya apa maknanya? Kegiatan kumpul gitu kan, entah keluarga atau karyawan instansi, tujuannya ya sebagian bilang silaturahmi, mempererat hubungan dan seterusnya. Sejatinya kalau berkumpul gitu ya, dan di perkumpulan itu tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, maka ini enggak masalah. Ini tidak masalah. Tapi karena ini ditanyakan mengandung unsur adanya perayaan dari datanya tahun baru Masehi tersebut, maka ini sekali lagi tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, maka saran kami menghindarlah dari kegiatan tersebut, dan tetap jaga hubungan baik dalam satu instansi, satu kantor. Dan ini sebagaimana ketika kita bahas tentang masalah toleransi, agama kita memerintahkan toleransi, agama kita memerintahkan tetap berhubungan baik dengan berbagai pihak selama bukan dalam tolong menolong dalam keharuman. Ya, kalaupun mungkin Anda benar-benar nggak bisa menghindar dari kegiatan tersebut, harus ikut, maka minimalisirlah apa yang bisa Anda minimalisir. Ya, misalnya Anda tidur awal, Anda sakit gitu kan, sakit hati katanya gitu ya, gitu kan, kok nggak ikut nih, udah jam 12 nih katanya, saya sakit pak katanya. Nah, gitu, udah gaya aja kayak orang sakit, terus masuk kamar gitu kan di penginapan, nggak ngikut, mereka sedang beryuforia. Ya, kalau bisa ditolak nggak ikut sama sekali, insya Allah ini lebih aman dan lebih selamat. Ya, karena kita takut rupanya di waktu-waktu itu Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya. Ini kita berlindung kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah, jangan sampai Allah berikan hal-hal yang buruk. Ya, maka tidak ada kegiatan khusus untuk tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah pun nggak ada gitu loh. Ya, jadi seperti itu, wallahu ta'ala bissawab. Kemudian yang selanjutnya, afwan Ustaz, jika seorang anak yang soleh dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga, apakah orang tua yang soleh juga dapat mengangkat derajat anaknya kelak di surga? Jadi seorang anak yang soleh dapat mengangkat derajat orang tuanya di surga. Nah, sekarang kebalikannya, apakah orang tua yang soleh juga bisa mengangkat derajat anaknya di surga kelak? Bisa nggak jamaah? Ya, yang bapak-bapak nih udah dongkol banget sama anaknya, dua anak saya nih Ustaz, nggak mau dengar katanya, gitu loh, sedih saya katanya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan yang berkaitan seperti ini, diantaranya dalam surah At-Tur ayat ke-21. Dalam surah At-Tur ayat ke-21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, orang-orang yang beriman turunannya anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka camkan baik-baik, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
selama anak cucu kita masih dalam keislaman, dalam keimanan, kata Allah, kami akan pertemukan mereka, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, dengan anak cucu mereka, di mana di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka tadi. Ayahnya, datuknya, qadarullah anaknya mungkin lain, cucunya lain juga, gitu kan. Karena kondisi kita tidak sama semuanya. Ya, tidak sama semuanya. Maka surah At-Tur ayat ke-21 ini ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, ay yadhummuhumullahu ta'ala fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di surga, liyafrahu biijtima'ihim, agar mereka bergembira dengan pertemuan tersebut. Subhanallah, gimana nggak gembira jemaah? Ya, mungkin kita tahu anak kita tidak benar, suka bantah kita sebagai orang tua misalnya, ya sedih, manusiawi, tapi kita nggak mau doakan dia buruk gitu loh. Maka selama anak itu beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya tak pernah putus untuk mendoakan gitu. Entah anaknya dahuluan wafat, maka Allah akan kumpulkan mereka agar mereka bergembira, mereka senang dengan perkumpulan bertemunya mereka lagi. Wa yarfa'ullahu darajati dzurriyyatihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat anak cucu mereka tadi, ila darajatihim, kepada derajat ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka. Wa illam yakunu qad balaghu a'malahum, walaupun amal anak cucunya ini enggak setara dengan amal bapaknya, amal ibunya, amal orang-orang tuanya terdahulu. Nah, makanya kalau dalam hadis yang lain, ketika Nabi pernah menyampaikan, innallaha la yarfa'u darajatil 'abdi shalihi fil jannah, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Maka hamba ini mengatakan, qala ya rabbi, ya Rabbku, anna li hadhihi, kok saya bisa naik derajat nih ya Allah? Fayaqul, maka Allah katakan kepada hamba ini, bistighfari waladika laka, karena permohonan ampun anakmu untukmu. Anaknya nggak pernah putus berdoa, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak pernah putus. Walaupun mungkin bapaknya jahat sama dia, ibunya nelantarkan dia, terus didoakan, gitu kan ya. Maka dia akan mendapatkan juga kebaikan-kebaikan tersebut dan akan berkumpul. Maka sekali lagi, jangan pernah putus untuk jadi anak soleh, jangan pernah putus untuk jadi anak soleha. Walaupun mungkin nanti tahun baru orang tua kita ngerayain, mungkin sedih, doakan terus. Ya, kalau kita jadi orang tua anak kita ngerayain, doakan terus anak kita, agar kalau dia gak sampai derajatnya dengan kita bisa juga tetap kumpul sama mereka. Karena kecintaan fitrah, cinta orang tua, anak-anak orang tua itu gak bisa dibantah jemaah. Seburuk apapun, sejelek apapun ya orang tua kita atau anak kita, maka kita nggak bisa bohong dengan hati nurani atau kasih sayang tersebut. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalannya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.